Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Idewa Gede Aristawan Gotama. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Saya merupakan seorang guru seni budaya di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Materi yang akan saya gunakan adalah pembuatan karya seni rupa 2 dimensi menggunakan media tas Punbon. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PGBL atau Project Based Learning. Om Santi Santi Santio. Jadi semua. Atur panganggal 5. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan kembali duduk. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, untuk hari ini siapa aja yang nggak hadir? Ada 4 Pak, 4 orang. 4 orang, Pak? Ya, Siapa aja? 2 izin, 2 sakit. Yang sakit itu Jati sama Yola, terus yang izinnya itu Yoga sama Citra. Yang izin yoga sama Sama Citra. Citra. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Belum ngantuk kan? Belum. Ya. Kalau kalian belum ngantuk, biar tambah semangat, kita yel dulu. Masih ingat? Tepuk semangatnya? Masih. Ayo kita semuanya lakukan. Tepuk semangat. Jadi sebelum kita mulai materi hari ini, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita sendiri. Silakan berdiri semuanya. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak mau nanya dulu untuk materi kemarin. Masih ingat kira-kira apa saja materi kita yang kemarin yang sudah terlewatkan? Masih. Apa saja? Kemudian dari saya lupa. Pengertian seni rupa, ya. Kemudian apa lagi? Macam-macam seni rupa. Kemudian cabangnya. Kemudian unsurnya. Oke. Seni rupa, apa itu seni rupa? Ya, coba. Terima kasih atas waktunya. Jadi seni rupa merupakan ungkapan atau perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatannya yang diwujudkan melalui media rupa yang bisa ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Ya, jadi intinya rupa itu kan bentuk ya. Jadi apapun yang sesuatu yang berbentuk indah itu termasuk seni rupa. Nah, selain seni rupa ada fungsinya. Fungsinya itu ada seni rupa murni ya, dan terapan. Kalau murni ya coba
Kalau yang seni rupa murni, dia lebih mengutamakan keindahan. Keindahan. Iya. Kalau yang harapan? Yang tadi berapa ya? Fungsinya. Mengutamakan fungsinya. Oke, contoh yang murni apa contohnya? Bisa patung, keramik dan lain-lain. Kalau terapan? Meja, baju, kursi, gelas, ya apa aja yang berbentuknya indah tapi bisa difungsikan lagi untuk yang lain. Nah itu terapan. Unsur pembentuk seni rupa. Titik, garis, sila, warna, tekstur, bentuk, belakang. Oke, jadi ada unsur titik yang pertama, titik dari titik kemudian titik yang berhubungan antara satu dan yang lain jadi garis. Kemudian garis yang berhubungan itu jadi kemudian jadi bentuk. Nah, kalau biar lebih gampang kita visualkan seperti ini. Titik, kemudian ada dua titik yang saling berhubungan jadi bentuknya garis. Kemudian garis yang tersusun, beberapa garis yang tersusun jadi bidang. Kemudian bidang, beberapa bidang yang tersusun jadi bentuk. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kira-kira ya? Bidang, bentuk, kemudian ada lagi yang lain. Tekstur, warna, gaprak, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Bapak kasih pertanyaan berupa kuisis. Sudah bisa dilihat kuisisnya? Sudah. Kalau udah, Bapak mulai ya. Oke, sudah? Nah, jadi yang satu Yulia. Yang nomor dua Komang dan yang ketiga Sita. Oke, jadi yang itu yang tercepat ya tadi ya. Nah, gimana soal berupa kuisnya menyenangkan? Manfaatnya, motivasi buat kalian. Yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Kemudian siswa dapat mengetahui beragam gambar alam benda dan gambar bentuk dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menyalurkan idenya. Yang keempat, siswa dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk membuat sebuah produk karya. Nah, jadi itu manfaat-manfaat yang bisa kalian dapat dalam mempelajari materi kali ini. Kemudian, setelah manfaat, lanjut ke pemberian acuan. Nah, di pemberian acuan ini, yang pertama kalian akan melihat video berupa 5 teknik. Tahu teknik ya? Cara membuat 5 teknik pembuatan seni rupa dua dimensi. Kemudian lanjut membahas materi menggambar alam benda. Alam benda kalian tahu? Tahu. Apa aja yang masuk alam benda? Air. Air, batu, api, angin, dan lain-lain ya.
alam benda, kemudian gambar bentuk beserta tahapan pembuatannya. Nah, penilaian di sini ada berupa instrumen penilaian sikap sosial, di mana kalian bersikap di kelas, sikap spiritual, kemudian instrumen penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan individu, lanjut ke hasil karya kelompok dan presentasi karya kelompok. Lanjut ke penilaian keterampilan, penilaian hasil karya kelompok. Nah, gimana hasil karya kelompoknya? Yang dinilai ada 1. Kelengkapan alat dan bahan, 2. Kreativitas objek, 3. Komposisi karya, 4. Kerapian karya, 5. Estetika karya. Poin penilaiannya dari 1 yang terendah sampai 5 yang tertinggi. Nah, berikutnya lanjut ke materi 5 teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, teknik pointilis. Cara membuat teknik pointilis itu titik-titik, cara membuatnya seperti ini. Kamu buat latarnya dulu pakai warna-warna dasar. Tujuannya biar setelah titik-titik itu kamu lebih gampang menutupi semua itu. Jadi setelah sudah di dasar semua dengan warna, baru di titik. Kalau kamu harus buat titik itu akan lebih lama durasi waktunya. Nah, jadi kira-kira seperti yang kamu lihat di gambar itu. Dia buat latarnya dulu, pertama diwarnai latarnya, baru dibuat titik. Habis memakai warna orange, baru warna kuning. Itu polanya. Jadi beda karakter, beda teknik, beda cara buatnya. Nah, kemudian setelah teknik pewarnaan, baru sekarang menuju ke teknik finishingnya. Teknik aquarel atau cat air. Ini adalah teknik wet, on wet, berarti dibasahi dulu pakai air transparan, baru dicampur. Itu wet namanya. Kemudian wet on dry, kering. Dari kertas yang kering langsung bikin cat. Nah, beda teknik, beda hasilnya. Lihat antara satu dan dua. Kemudian teknik layering. Layering itu artinya bentuk-bentuk pertama, tumpukan pertama. Kemudian tumpukan kedua, itu layering. Nah, itu layering. Kemudian blending. Kemudian teknik blending itu yang seperti tadi. Dari warna yang ini, dari sketsa dulu, kemudian pakai teknik dry, wet on dry, itu isi air dulu. Ingat dia ya, pasti dia itu ukurnya selagi masih basah. Kalau sudah basah, itu akan menetap di sampai dulu. Nah, itu teknik gradasi. Bisa ya teknik gradasi ya? Bisa. Oh, itu teknik gradasi. Ada bagian yang bukan, ada yang bagian yang transparan. Nah, harusnya yang dari teknik cat air itu seperti ini, transparan dulu. Ya, teknik cat air nggak jauh dari air. Setiap pencampurannya pasti dicuci air dulu, baru dimasuk-masukkan. Itu tekniknya pakai cat air. Dari yang dulu, baru mungkin baru campuran ke teknik yang lebih mudah. Aquarel, kalau kata itu karakternya tebal, karakter warnanya tebal dan numpuk. Kalau cat air tadi transparan. Oke, yang dibuat awan langit dulu, baru kemudian bawah. Setelah itu baru semakin ke bawah. Dia buat pola air pantai air laut.
Itu juga dari biru muda dicampur warna putih, baru dilapisi. Nah untuk yang di bagian sand pasir itu coklat campur putih campur kuning. Coklat putih kuning sama pink warna yang masuk diaduk jadi satu juga. Menggambar alam benda yang seperti yang kalian katakan tadi, apa aja contoh alam benda itu? Ya, alam benda itu intinya adalah semua objek yang berada di alam. Ya seperti gambar di samping ya, udah dilihat ya kira-kira ya? Sudah. Oke, berikutnya pertanyaan terkait video yang telah ditonton tadi atau dilihat barusan. Pertanyaan yang pertama, yang bisa silakan diangkat tangannya ya. Apa saja teknik berkarya seni rupa dua dimensi dalam tayangan video tadi? Apa saja? Oke, coba ini yang di depan. Siapa namanya? Namanya Desi. Desi, silakan Desi. Jadi teknik-teknik yang ada di dalam video tersebut yang pertama yaitu teknik blok, yang kedua teknik arsir, yang ketiga teknik plakat, dan yang terakhir teknik akuarel. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menambahkan? Teknik arsir yaitu berfokus pada penggunaan pensil warna Ya, dengan cara di arsir. Nah, kemudian lanjut. Lanjut ke teknik akuarel yang berfokus pada penggunaan cat air yang ditambahkan dengan air ataupun bisa langsung kering di dalam tas. Ya, kemudian akuarel itu sifat warnanya Transparan. transparan. Kemudian Lanjut ke teknik plakat yang menggunakan warna-warna yang pekat yang menghasilkan gambar yang berwarna pekat juga. nah, contohnya dari gambar apa? Gambar dari cat minyak. Cat minyak sama cat akrilik. Ya, kemudian lanjut. Lanjut pointillis Ya. yaitu teknik gambar yang mengutamakan titik-titik, menggunakan titik-titik sehingga Oke. menghasilkan suatu gambaran. Ya, beri tepuk tangan. Nah, jadi itu soal yang pertama, baik sekali kalian semuanya menyimak. Kemudian lanjut soal yang kedua. Sebutkan serta jelaskan macam-macam gambar alam benda dan gambar bentuk. Nah, jadi gambar alam benda ada apa saja tadi? Ada dua. Silakan angkat tangannya yang bisa. Jadi untuk macam-macam gambar alam benda itu ada dua, yaitu flora dan fauna. Flora itu gambar yang untuk tanaman, fauna itu gambar hewan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Gambar model. Ada berapa gambar model? Tadi? Dua. Ada dua. Apa saja silakan diangkat tangannya. Model udah ya coba. Novi coba deh. Terima kasih atas waktunya. Dalam model itu ada dua, yakni gambar bentuk dan gambar model. Yang dimana gambar bentuk itu seperti piring, gelas, dan lain sebagainya yang bisa disusun rapi seperti buah-buahan. Sedangkan gambar model itu seperti benda hidup, yakni manusia. Iya. Oke, perhatian ke depan dulu semuanya. Bapak akan mencontohkan cara membuat atau dari sketsa sampai proses gelap terangnya ya. Yang paling pertama kita membuat sketsa. Misalkan, nah sketsa dari global dulu. Kalau global, jangan langsung dibentuk, diglobalkan dulu. Misalkan seperti ini, diglobalkan. Kemudian habis global sudah mulai berbentuk dikit, baru dilanjutkan lebih ke detailnya. Contoh. Apa ini gambarnya? Apa? Nah, misalkan ini buah apel. Kemudian setelah terbentuk sketsa buah apelnya, proses berikutnya adalah mengarsir. Mengarsir teknik bagian gelap dan terang. Yang mana gelap, yang mana terang. Misalkan
cahaya dari sini, arah cahayanya. Jadi yang terang yang mana? Yang dari sana. Ya pasti daerah ini terang. Daerah yang terang. Kemudian yang gelap yang mana? Yang di bawah. Yang nggak terkena cahaya. Di mana yang nggak terkena cahaya? Yang di bawah. Wah, ini berarti ya. Jadi daerah ini gelap, nggak terkena cahaya. Ini juga gelap. Nah, itu caranya. Kemudian cara buat gradasi. Dari yang gelap, kemudian semakin terang. Nah, contohnya seperti ini. Gradasi itu terjadi dari yang gelap, kemudian jadi yang lebih terang. Nanti kita langsung di sini arsir pakai teknik sapara. Tekniknya ada berapa macam? Ada teknik sapara, ada teknik campuran kaca, ada teknik spiral, ini campuran, spiral, dan lain-lain ada banyak caranya. Oke, yang pertama kita pakai teknik arsir. Jadi bagian yang gelap, kamu terus garis-garis. Kemudian nanti sisain bagian yang terang. Yang terang itu cahayanya sedikit di arsir. Kemudian setelah ini pakai teknik ini dalam pencahayaan. Dan sisakan bagian yang terang. Bagian terang sedikit ada arsiran. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, mari kita lanjutkan mengerjakannya. Dimasukkan semua buku-bukunya. Kelompok 1, teknik apa yang akan kalian buat? Arsir. Arsir. Kelompok 2, teknik apa yang akan kalian buat? Pointilis. Pointilis. Kelompok 3, apa yang akan kalian buat? Akuarel. Akuarel. Oke, silakan dilanjutkan. Ingat waktunya ya, waktu pengerjaannya 30 menit. Sketnya dulu. Nah, sketch dulu, ditebelin dulu sedikit, oke. Buat apa ini kelompok 2-nya? Clinking. Clinking beads, oke. Ya, jadi buat sketsa dulu. Kalau udah sketsanya, baru nanti tinggal diwarnai ya. Oke, kemudian kelompok 1. Oke, silakan diarsir bagian mana yang sulit? Nah, ini bagus nih. Coba dilanjutkan. Nah, ini juga sama yang hitam ini. Ada yang bagian hitam. Nah, caranya biar mau kayak gini. Yang bagian dikit kamu harus kambangin tangannya. Kambangin. Ya. Kemudian bagian yang tebal ditekan. Iya, kalau kamu gitu luntur dia warnanya, tersapu dia. Nah, kalau ini bagusnya itu cara warnain ini biar nggak luntur. Gitu. Nah, ini begini. Karena kamu udah ini, dan tipis kamu jangan menekan ya. Kalau nggak itu dia pasti luntur dia. Ya, nanti tunggu kering dulu baru ditutupi lagi. Satu-satu dulu kerjain, jangan beraneka ragam nanti hancur ini. Satu-satu yang mana dulu perlu dikerjain. Misalkan langit dulu kerjain. Gitu. Nah, bagian langitnya dulu dikerjakan. Ingat waktunya ya.
Ya, dilanjutkan dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan kelompok yang ini? Kelompok 2 enggak? Ya, silakan dilanjutkan. Waktunya udah hampir 30 menit. Gimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah selesai ya? Oke. Kelompok 3? Sudah juga. Oke, kalau udah lanjut diisi nama kelompoknya masing-masing. Kemudian habis itu ingat juga dicuci, dibersihkan alat dan bahannya, kemudian dimasukkan ke tas. Udah? Silakan. Oke, kalau sudah semuanya, Bapak nilai dulu perkembangan kalian gimana kelompoknya tadi. Kelompok 2 11. Kelompok 2 siapa aja nih kelompoknya? Saya Adi, ada juga Maha, Iska, dan Oke, kelompok 1 gimana? Sudah. Sudah ya, udah selesai ya? Ya. Udah diisi nama kelompoknya? Sudah. Yulia, kemudian Yola, Novi, Yunita. Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, nama kelompoknya siapa aja? Agus, kemudian Sandi, kemudian Surya. Oke, ya kalau sudah semuanya, satu-satu akan presentasi maju ke depan. Bapak yang pilih kalau gitu ya. Ya. Yang pertama, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Diperlihatkan dan dipresentasikan hasil karyanya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 2. Om Swastiastu. Om Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Nah, sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Niwaya Diska Dewi Lestari sebagai moderator, dan saya Adia Rizkia Putri. saya Niwaya Intan Lestari. Saya Ikomang Nugrahadi Mahardika. Nah, untuk itu, yang pertama akan dijelaskan oleh Ade mengenai teknik yang kami gunakan dalam hasil karya kami. Di sini kami menggunakan teknik pointillis, yaitu suatu teknik menggambar atau melukis yang menggunakan titik-titik sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Di sini kami menggunakan cat gradasi cat kuning ke merah, dan juga ada cat biru, hijau, dan putih juga. Adapun alat-alat yang kami gunakan yaitu kanvas, cat akrilik, air, dan kuas. Untuk selanjutnya akan menjelaskan Mahat. Baik, untuk metode atau langkah-langkah dalam pembuatan lukisan ini antara lain yang pertama itu ada proses sketsa. Atau mungkin di awal itu ada juga tahap pelapisan tas ini, di mana tas ini awalnya hanya berupa tas belanja biasa, tapi dimodifikasi menjadi kanvas lukis. Jadi tahap pertama itu adalah sketsa, di mana kami memilih sketsa di sini adalah pantai kelingking. Setelah melakukan sketsa, kami pun menuang warna dasar, yakni warna dasarnya itu ada hijau, biru, merah, dan juga kuning, yang nantinya akan dilanjutkan oleh proses memberi titik-titik pada bagian-bagiannya. Dapat dilihat di sini ada beberapa warna titik yang kami gunakan dan kami kombinasikan sehingga memberikan kesan gambar dan warna seperti pada lukisan kami kali ini. Oke, baik sekali penjelasan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Nah, berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin masing-masing kelompok nanti akan memiliki 1 atau 2 sesi tanya jawab ya. Silakan untuk sesi tanya jawabnya dipilih orangnya ya. Surya. Oke, Surya. Siapa Surya? Angkat tangan dulu. Ya, silakan pertanyaannya Surya. Dari sekian banyak objek, kenapa kalian memilih kelingking?
Oke, jadi menurut Surya pertanyaannya, dari sekian banyak objek yang kalian bisa gambar, kenapa kalian memilih Clinking Beach? Nah, Silakan. yang pertama saya jawab terlebih dahulu. Dari sekian objek di Wisma Pemuda ini, kenapa kami memilih kelingking? Karena kelingking memiliki keautentikan atau keunikan yang dikenal dengan bentuknya seperti dinosaurus. Nah, oleh karena itu kami tergugah untuk menggambar pantai kelingking ini. Sedikit menambahkan, kenapa kami memilih pantai di sini, lebih tepatnya pantai, tapi untuk terperincinya memang pantai Kelingking. Kami memilih itu karena kami ingin melukiskan alam benda di mana hal tersebut lebih mudah untuk kami lukis dalam menggunakan teknik pointillis. Dilihat dari ruang lingkupnya yang luas dan juga tidak begitu detail, sehingga memudahkan kami dalam melukisnya. Seperti itu. Oke, baik sekali pertanyaannya dan jawaban yang disampaikan. Ada yang ditanyakan lagi untuk berikutnya? Bisa diterima? Bisa. Oke, kalau bisa diterima, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok yang sudah semuanya maju ke depan, di mana baik sekali semuanya dari segi pertanyaan dan jawaban sudah sangat baik. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu refleksi, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi apa saja pembelajaran kita hari ini dari yang pertama? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba dulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu seni rupa dan apa saja unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan lain-lainnya. Oke, kemudian lanjut lagi apa? Tadi kita juga mempelajari tentang macam-macam seni rupa dan teknik-teknik yang kita pelajari seperti teknik pointillis, akvarel, arsil, dan sebagainya. Iya. Nah, jadi udah ada teknik, kemudian ada unsur, apa lagi? Ya, coba Yulia. Pada awal tadi selain kita mengetahui tentang tekniknya juga, kita tadi juga mengetahui tentang apa itu seni rupa. Apa itu seni rupa? Kemudian Seni rupa dan juga melakukan praktik dari macam-macam jenis teknik teknik seni rupa. tadi ya. Ya. Kemudian ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Kita juga belajar macam-macam seni rupa seperti seni rupa ala benda, Oh, seni iya. rupa model, dan lain-lainnya. Ya, jadi alam benda kalian tadi mempelajari ya, di mana alam benda itu ada flora dan Fauna. Kemudian kalian juga mempelajari gimana cara membuat gambar, cara mengarsir, cara membuat gelap terang dan lain-lain ya. Nah, semoga ada manfaatnya pembelajaran hari ini buat kalian. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak kasih tugas di rumah. Tugasnya kalian buat lewat Padlet, aplikasi Padlet. Nanti Bapak share lewat WA. Nah, apa aja saat tadi materinya di sana kalian sampaikan ya. Ya. Berikutnya yang terakhir. Nah, itu tadi refleksi, seperti itu kira-kira nanti isi Padletnya. Yang terakhir, materi untuk minggu depan. Materi untuk minggu depan itu adalah gaya dan aliran seni rupa. Di mana gaya dan aliran seni rupa itu ada yang namanya realis, kemudian naturalis, ekspresionisme, abstrak, impresionis, surrealisme, pop art, dan masih banyak lagi. Jadi nanti minggu depan kita bahas ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Masih semangat? Masih. Oke. Kalau gitu kita akhiri materi hari ini. Silakan ketua kelas. Berdiri semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita melakukan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Para mengesat.
Oke, selamat siang semuanya.